Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanita dengan NPM 21100245 dari kelas A. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai literasi halal dalam buku Saku Halal karya Abdul Halim dan kawan-kawan terkait manfaat produk halal dalam halaman 7 dan 8. Produk halal saat ini menjadi tren, tidak sebatas hanya makanan dan minuman, tetapi juga sudah merambah ke obat-obatan dan kosmetik. Fenomena ini didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen akan kehalalan produk dan permintaan global untuk produk yang memenuhi standar halal. Nah, produk halal dianggap aman dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang mendorong konsumen muslim untuk memilih produk tersebut sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Hal ini penting apalagi untuk masyarakat Indonesia dengan populasi muslim yang mencapai ratusan juta jiwa, sekaligus sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Nah, Indonesia menyumbang sekitar 12,7% populasi muslim di dunia. Menurut World Population Review tahun 2020, total populasi di Indonesia itu diperkirakan mencapai 273 juta jiwa, sehingga jumlah penduduk muslim itu setara dengan 87,2% dari total populasi di Indonesia. Karena sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tentunya Indonesia memainkan peranan penting atau peran sentral dalam mendorong dan juga mengadaptasi tren produk halal. Selain itu, Indonesia juga menjadi perhatian dunia sebagai konsumen penerima produk jenis makanan, obat-obatan, dan juga kosmetika yang terjamin mutu dan kehalalannya. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019, tercatat bahwa pada tahun 2017 total konsumsi produk halal di Indonesia itu mencapai sebesar 200 miliar US dollar atau lebih dari 36% total konsumsi rumah tangga. Nah, jumlah ini juga setara dengan 20% PDB atau produk domestik bruto Indonesia. Konsumsi produk halal ini juga akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,3%. Menurut data yang saya temukan, diketahui bahwa konsumsi produk halal di Indonesia itu ditaksir mencapai 4.033 triliun rupiah pada 2025. Hal ini mencerminkan betapa besarnya potensi pasar produk halal di Indonesia dan bagaimana hal ini dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dahulu, proses pengecekan asal-usul bahan produk itu cukup sulit. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, sudah banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi bahan baku produk. Salah satunya adalah melalui alat Polymerase Chain Reaction atau PCR. Nah, PCR ini digunakan dalam berbagai sektor, terutama dalam kasus makanan dan juga industri farmasi, di mana penting untuk memastikan keaslian dan juga keamanan produk. Nah, PCR ini memungkinkan pengidentifikasian DNA atau RNA yang unik untuk suatu bahan baku, memastikan bahwa produk tersebut itu memenuhi standar halal dan juga keamanan. Nah, selain PCR tadi, teknologi lain juga seperti mass spectrometry atau disingkat MS dan juga infrared spectroscopy atau disingkat IR itu juga digunakan dalam identifikasi bahan baku produk. Nah, MS memungkinkan analisis berbagai molekul dalam produk, sementara IR ini memanfaatkan spektrum cahaya inframerah untuk mengidentifikasi komponen dalam bahan baku. Nah, semua alat ini itu telah memudahkan produsen untuk memverifikasi kehalalan produk mereka.
Pergeseran ke arah produk halal itu menawarkan sejumlah manfaat. Di antaranya yang pertama itu kepatuhan dengan prinsip agama. Nah, salah satu manfaat utama produk halal adalah pemenuhan prinsip agama, terutama bagi konsumen muslim tentunya. Nah, produk halal ini dianggap sesuai dengan ajaran Islam yang mengharuskan konsumen untuk menghindari makanan, minuman, obat-obatan, dan juga kosmetik yang mengandung bahan yang diharamkan. Nah, ini menciptakan rasa kenyamanan spiritual bagi konsumen muslim itu sendiri. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu akses ke pasar global. Nah, produk halal telah membuka akses ke pasar global yang lebih besar, di mana menurut laporan Global Islamic Economy Indicator tahun 2020 dari Dinas Standard, pasar produk halal global itu bernilai sekitar 2,2 triliun dolar pada tahun 2019 dengan pertumbuhan yang kuat. Nah, diperkirakan bahwa nilai pasar ini akan terus meningkat dan mencapai 3,7 triliun dolar pada tahun 2024. Nah, tren ini memungkinkan produsen untuk mengekspor produk mereka ke negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan. Nah, tentu ini dapat membantu meningkatkan ekspor dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dari segi pertumbuhan ekonomi, di mana produk halal telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan di berbagai negara. Nah, kita ambil contoh misalnya itu Indonesia, di mana Indonesia telah menjadi konsumen utama produk halal dan juga melihat pertumbuhan sektor ekonomi yang kuat dalam makanan, minuman, kosmetik, dan juga obat-obatan halal. Nah, hal ini dapat dilihat dari data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa konsumsi produk halal di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya. Kemudian manfaat yang keempat itu dari keamanan produk, di mana produk halal itu mengharuskan pemantauan ketat selama proses produksi. Nah, ini dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan produk dan juga mengurangi risiko kontaminasi dan juga pemalsuan. Kemudian manfaat yang kelima yaitu dari segi kesadaran konsumen, di mana tren produk halal telah meningkatkan kesadaran konsumen tentang kehalalan dan juga kualitas produk. Nah, konsumen itu akan lebih cermat dalam memilih produk dan lebih memahami asal-usul bahan-bahan yang digunakan. Nah, kemudian manfaat yang keenam itu pekerjaan dan juga pertumbuhan industri. Nah, kenapa? Karena seiring dengan pertumbuhan tren produk halal, industri terkait seperti misalnya sertifikasi halal, pengujian bahan baku, dan juga lembaga-lembaga penelitian terkait juga akan ikut tumbuh. Nah, hal ini tentunya akan menciptakan peluang pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Nah, kemudian manfaat yang ketujuh itu dari peningkatan kualitas produk. Nah, standar ketat yang diterapkan dalam produk halal seringkali menciptakan produk yang lebih berkualitas. Nah, hal ini termasuk pemilihan bahan-bahan berkualitas tinggi, proses produksi yang lebih baik, dan juga pemenuhan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi. Kemudian manfaat yang kedelapan adalah yaitu kehalalan yang lebih transparan. Nah, tren produk halal telah meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan. Nah, konsumen dapat dengan mudah melacak asal-usul bahan-bahan produk, membantu menghindari bahan yang diharamkan atau bahan yang memang tidak sesuai dengan prinsip agama mereka. Jadi secara keseluruhan, manfaat dari tren produk halal itu sangat luas dan juga mencakup aspek agama, ekonomi, keamanan, dan juga kualitas. Nah, hal ini telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dan telah mengubah cara produsen memandang inovasi, kualitas, dan juga kesadaran konsumen. Produk halal membantu menciptakan produk yang lebih baik, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai agama bagi konsumen yang memprioritaskan kehalalan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.